Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas karya tulis ilmiah yang saya buat ini yang berjudul Analisis Transformasi Kuliah Daring bagi Mahasiswa Angkatan 2020 Universitas Pertamina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Salyos, NIM 1041200046, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020 Universitas Pertamina. Pertama itu latar belakang. Tentunya kita punya latar belakang dari KTI ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan WFH, yaitu work from home, dan itu berlaku kepada sektor pendidikan di tingkat perguruan tinggi, sehingganya pihak Kemendikbud memberikan kebijakan berupa kuliah daring bagi seluruh pihak universitas di seluruh Indonesia. Namun di dalam kuliah daring ini terdapat berbagai dinamika yang terjadi, baik itu bagi mahasiswa maupun juga bagi dosen. Dan di bagian kedua, rumusan masalah. Pada bagian ini saya sebagai penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan mahasiswa angkatan 2020 Universitas Pertamina terhadap keefektifan pelaksanaan kuliah daring. Yang kedua, apa saja masalah yang terjadi yang dirasakan oleh para mahasiswa. Lalu yang ketiga, apa saja strategi yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam menyiasati masalah yang terjadi, maupun bagaimana strategi yang tepat untuk menjalankan perkuliahan daring ini. Nah, dari rumusan masalah ini, saya menawarkan 3 tujuan dari rumusan itu. Yang pertama, mengetahui pandangan mahasiswa terhadap perkuliahan daring ini. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Lalu yang ketiga, mengetahui strategi apa saja yang telah dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, yang ketiga, manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini, saya ingin karya tulis ilmiah ini bisa menjadi bahan kajian bagi pihak kampus untuk menetapkan kebijakan selanjutnya di tahun 2021. Apakah memungkinkan untuk menerapkan kuliah tatap muka di tahun 2021, atau jika masih ada pandemi ini yang belum berakhir, bisa menerapkan atau meningkatkan efektivitas dari kuliah daring ini. Oke, yang keempat, metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana penulis menyebarkan link survei Google Form kepada responden, di mana di sini ada 100 orang responden dari 15 prodi yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas bagian bab 3, yaitu tentang pembahasan. Di pembahasan ini penulis memberikan survei dari beberapa aspek kepada responden. Nah, yang pertama itu keefektifan kuliah daring. Di sini bisa dilihat bahwa sekitar 29% secara akumulasi responden memandang bahwa kuliah daring kurang efektif dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi. Lalu ada sekitar 49% responden memandang bahwa kuliah daring ini biasa-biasa saja dan tidak terlalu efektif, dan juga kurang efektif. Lalu ada sekitar 22% secara akumulasi responden memilih kuliah daring itu cukup efektif dikarenakan itu adalah solusi terbaik selama masa pandemi. Di sini cukup banyak data yang penulis sajikan di sini, dan di sini penulis akan tafsirkan data-data ini. Mayoritas responden mengalami masalah dengan jaringan internet, sehingga membentuk sebuah rantai permasalahan yang lainnya. Penulis menyediakan beberapa strategi yang telah disampaikan oleh responden, dan penulis membaginya dalam 4 bagian. Yang pertama itu dari segi sosial. Nah, dari segi sosial ini contohnya mahasiswa, jika mahasiswa masih kurang paham dengan materi tersebut, maka mereka melakukan belajar bersama dengan teman-teman sejawatnya lewat platform meeting seperti Zoom, Google Meet, ataupun Discord. Lalu yang kedua, bagian intrapersonal. Bagian intrapersonal ini bisa dilakukan seperti self-healing,
ataupun refreshing, dan ini bisa dilihat dari aspek fleksibilitas waktu dan juga tempatnya. Lalu yang ketiga dari bagian keyakinan. Nah, ini adalah strategi yang cukup penting dalam pelaksanaan kuliah daring ini. Bagaimana tidak, di dalam keyakinan ini kita harus berusaha dan juga berdoa, serta mengingat tujuan dan impian kita, apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan perkuliahan ini. Lalu yang keempat, bagian manajemen. Dan di bagian manajemen ini ada yang mengerjakan tugas pada waktunya, sehingga di kemudian hari tidak menumpuk tugas tersebut. Lalu ada yang melakukan manajemen waktu yang baik, dan juga ada yang mempersiapkan banyak kartu kuota sehingga bisa mengantisipasi adanya masalah jaringan internet. Baik, kita sampai di bagian keempat, yaitu bagian simpulan. Nah, di sini penulis menyimpulkan beberapa data sebelumnya. Yang pertama itu adanya dua pandangan berbeda untuk perkuliahan daring ini, dan tentunya ada yang menganggap ini cukup efektif dan juga ada yang memandang ini kurang efektif dalam pelaksanaannya. Lalu ada yang kedua, kendala jaringan internet. Bagaimana yang penulis sampaikan sebelumnya, bahwa jaringan internet ini adalah hal pokok di dalam perkuliahan daring. Jika ada masalah di dalam jaringan internet ini, tentunya dapat membuat rantai permasalahan yang lain. Nah, kesimpulan yang ketiga itu strategi yang tepat guna. Di sini para mahasiswa tentunya tidak kehabisan akal bagaimana cara menyiasati kendala-kendala tersebut. Dan banyak strategi yang telah mereka terapkan selama ini, sehingga perkuliahan itu bisa cukup kondusif dalam pelaksanaan. Lalu ada saran. Sebagai penulis, saya memberikan saran terkhususnya kepada pihak kampus Universitas Pertamina agar di tahun 2021 nantinya sebisa mungkin kita mengadakan kuliah tatap muka. Namun jika pandemi masih menghalangi kita, mungkin bisa ditingkatkan lagi efektivitas kuliah daring ini melalui beberapa kebijakan-kebijakan nantinya. Nah, begitu. Oke, ini beberapa referensi yang saya cari di jurnal-jurnal dan juga website lain. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.